Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami pembiasaan melestarikan sumber daya udara, pembiasaan melestarikan sumber daya air, pembiasaan melestarikan sumber daya tanah, dan pembiasaan manusia zaman praaksara. Pelestarian lingkungan hidup sendiri merupakan upaya agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya dukungannya. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa sumber daya alam yang ada dapat mendukung kehidupan secara berkelangsungan. Berikut ini beberapa contoh aktivitas pelestarian lingkungan hidup yang berupa: pertama, pembiasaan melestarikan sumber daya udara, di mana pada saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan agar masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan berbasis bukan bahan bakar fosil, seperti bahan bakar gas dan listrik. Selain itu, penanaman pohon juga merupakan usaha pelestarian sumber daya udara karena pohon dapat memproduksi oksigen sehingga udara menjadi lebih bersih. Dan kalian sebagai pelajar juga bisa melestarikan sumber daya udara, yaitu dengan beberapa langkah untuk mencegah pencemaran udara. Dengan tidak merokok, tidak membakar sampah, menanam pohon di sekolah dan di rumah, serta menggunakan transportasi umum ketika hendak berpergian. Keluarga kalian juga dapat mempertimbangkan untuk membeli kendaraan berbahan bakar listrik. Kedua, pembiasaan melestarikan sumber daya air, di mana air merupakan sumber kehidupan untuk makhluk hidup, sehingga perlunya dilakukan pelestarian sumber daya air. Pelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan memelihara dan melindungi sumber air. Upaya untuk menjaga ketersediaan air dapat dilakukan dengan pengaturan siklus hidrologi seperti menyimpan air hujan di dalam profil tanah melalui sumur resapan. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan melaksanakan program kali bersih, merawat pintu-pintu air, dan menindak tegas pelanggar aturan yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai. Selain itu, aksi sederhana untuk melestarikan sumber daya air berupa membuang sampah pada tempatnya, merupakan perilaku yang perlu dibiasakan. Jangan sembarangan membuang pelarut, cat, dan produk pembersih yang mengandung bahan kimia beracun. Ketika mencuci, perlu diperhatikan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan. Ketiga, pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan produktivitas tanah. Seperti pada pemanfaatan pupuk organik, di mana pemanfaatan pupuk organik lebih aman bagi tanah dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Upaya lainnya adalah bioremediasi. Bioremediasi merupakan program pembersihan pencemar tanah menggunakan mikroorganisme berupa jamur atau bakteri. Tujuannya yaitu mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun. Pencemaran tanah dapat dicegah dengan perilaku seperti membuang sampah pada tempatnya, juga dapat mengurangi bahan kemasan dari plastik dengan menggunakan barang-barang yang dapat dipakai ulang dan juga dapat berkebun secara organik. Keempat, pembiasaan manusia pada zaman praaksara. Akal manusia menjadikan dirinya sebagai makhluk yang berbeda, punya keistimewaan untuk mengelola kebutuhan hidupnya dan terus berkembang menjadi lebih baik. Dalam beraktivitas, manusia mengoptimalkan akal dan fungsi indera. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menciptakan teknologi dari alam sekitar. Manusia menciptakan alat dari batu, tulang, dan kayu untuk berburu hewan dan mengumpulkan makanan.
Selama bertahun-tahun, alat-alat tersebut mengalami perkembangan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Pada zaman praksara, terjadi 4 perkembangan masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, di mana pada 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia mengalami keadaan permukaan bumi yang tidak stabil dan sering berganti iklim. Perburuan dan pengumpulan makanan menjadi aktivitas keseharian manusia. Mereka berburu hewan seperti rusa, kuda, kijang, kerbau, dan gajah. Mereka juga mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, buah-buahan, dan tanaman yang dapat dimakan. Manusia pada masa ini hidup berpindah-pindah dengan berkelompok. Mereka menghuni gua-gua serta cerukan. Pemilihan tempat hidup tersebut memperhatikan ketersediaan makanan. Pada tahap berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, terdapat penemuan api, di mana penemuan api dan alat-alat ini sangat penting. Api digunakan untuk meramu makanan. Pada masa ini, alat-alat yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu masih bersifat kasar. Terdapat alat-alat batu inti berupa kapak perimbas, kapak penetang, pahat genggam, dan kapak genggam. Selain itu, alat-alat sepipilah seperti pisau, peraut, gundi, dan mata panah, serta alat-alat dari tulang dan tanduk. Hasil-hasil kebudayaan tersebut secara arkeologis disebut dengan zaman Paleolitikum. Pada zaman tersebut terdapat 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak tanpa tangkai atau alat penetak seperti chopper. Alat-alat ini digunakan dengan cara digenggam dengan tangan. Alat-alat tersebut masih mempunyai permukaan yang sangat kasar. Adapun pada kebudayaan Ngandong didapatkan banyak sekali alat dari tulang selain kapak genggam dari batu. Alat-alat dari tulang dibentuk tajam karena digunakan untuk mengorek umbi-umbian. Selain itu, ada juga yang disebut flakes atau alat-alat kecil yang dibuat dari batu yang indah. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan masih bergantung pada faktor-faktor alam, seperti iklim, kesuburan tanah, dan keadaan hewan. Mereka hidup dengan berburu hewan, menangkap ikan, mencari kerang, mencari siput laut, dan mengumpulkan makanan di sekitar, seperti umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian, serta daun-daunan. Hidup berburu dan meramu makanan masih menjadi aktivitas sehari-hari pada 10.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Namun, pada saat itu, faktor-faktor alam menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Mereka mulai menetap cukup lama di gua-gua dan cerukan di tepi pantai. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Pertanian sudah mulai dilakukan dengan menanam padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Mereka juga sudah mencoba untuk berternak dengan menjinakkan hewan. Namun, tradisi berpindah dan mengumpulkan makanan masih dominan dan menjadi aktivitas keseharian mereka. Mereka yang tinggal di pantai meninggalkan jejak berupa sampah daur seperti kulit kerang, atau disebut joken modiner. Joken modiner sendiri merupakan tumpukan sampah daur manusia purba yang berupa kulit kerang dan siput yang menggunung. Dan pada masa ini, manusia sudah memasuki zaman Mesolitikum berdasarkan arkeologis. Alat-alat yang digunakan pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya. Alat-alat tersebut terbuat dari batu, tulang, tanduk, kulit kerang, dan bambu. Alat-alat dari batu, tulang, dan kulit kerang dibuat untuk serpipilah dan kapak genggam Sumatera. Alat-alat ini sudah lebih halus dibandingkan dengan masa sebelumnya.
dan bambu dijadikan cungkil dan sudip untuk mencungkil dan membersihkan umbi-umbian. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam merupakan masa terpenting dalam sejarah manusia. Peralihan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan ke masa bercocok tanam mempunyai proses yang cukup panjang. Masa ini manusia sudah memasuki babakan sejarah Neolitikum berdasarkan arkeologis tahun 2000 sebelum Masehi. Manusia mulai membuka lahan baru. Mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara menebang dan membakarnya. Kemudian mereka menanami lahan dengan cara sederhana. Akan tetapi, teknik tersebut mempunyai dampak yang cukup besar. Pada masa bercocok tanam ini, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan masih dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa ini, mulai ada pola-pola perkampungan dan manusia sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Populasi manusia pun juga meningkat. Mereka mulai mengatur hidup dengan kegiatan-kegiatan di perkampungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan pembagian hasil secara adil. Pola hunian perkampungan berada di sekitar sumber air dan dataran tinggi. Pinggiran sungai, danau, tepian pantai, dan daerah pantai merupakan indikator untuk mereka tempati. Mereka memilih dataran tinggi untuk berlindung dari serangan musuh dan hewan buas. Pada masa bercocok tanam, mereka terbiasa melakukan kegiatan seperti menebang pohon, membakar semak belukar, menabur benih, memanen, membuat gerabah, tukar-menukar, berburu, dan menangkap ikan. Mereka terbiasa bekerja sama dengan dipimpin oleh seorang pemimpin di perkampungan. Komunikasi di antara mereka juga sudah maju. Mereka telah menciptakan komunikasi yang kemudian menjadi bahasa yang berkembang hingga saat ini. Kedudukan pemimpin ditujukan kepada orang paling tua yang berwibawa. Masa bercocok tanam mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju daripada masa sebelumnya. Alat yang digunakan sudah diasah seperti beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Alat-alat obdisian atau batu kecubung berkembang. Gerabah juga mulai digunakan dengan teknik pembuatan yang sederhana. Perhiasan juga sudah diciptakan seperti gelang dari batu dan kulit kerang. Dan yang keempat, masa perundagian. Masa perundagian diperkirakan pada 500 tahun sebelum Masehi. Kata perundagian berasal dari kata undagi, yaitu bahasa daerah Bali yang merujuk pada golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, seperti pembuatan gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu. Berdasarkan arkeologi, manusia telah memasuki zaman logam. Mereka sudah tidak lagi berpindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan. Mereka sudah menyebar dengan menetap di daerah pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Zaman ini menunjukkan kemajuan yang amat pesat. Pola ini masih digunakan di sekitar kalian. Aktivitas manusia ditentukan berdasarkan keterampilannya. Manusia menjadi terarah dengan memahami pengetahuan dan kemampuan masing-masing. Perkembangan ini menjadikan manusia terbagi menjadi golongan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Sistem pekerjaan berkembang dengan sangat baik. Pekerjaan semakin terspesialisasi pada sub-sub yang lebih kecil dan spesifik. Teknologi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia sudah mengenal teknik pengecoran logam. Mereka melebur biji logam untuk dibuat menjadi benda-benda pendukung aktivitas sehari-hari. Terdapat berbagai penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan percetakan jenis-jenis logam. Emas dan tembaga logam sering dilebur karena titik leburnya tidak membutuhkan suhu tinggi.
perhiasan mulai diciptakan beraneka ragam seperti cincin, gelang, kalung, dan penutup lengan. Pada masa perundagian, manusia juga sudah ulung dalam berlayar. Mereka mengarungi lautan luas untuk melakukan perdagangan. Perahu bercadik berperan besar dalam berlangsungnya hubungan-hubungan dengan daerah lain. Perdagangan dilakukan dengan sistem barter atau tukar-menukar barang. Barang yang laku kala itu adalah nekara perunggu dan perhiasan dari logam dan manik-manik. Mereka percaya benda-benda tersebut punya unsur magis dan bersifat khas sehingga memberikan nama dan merawatnya dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini yang dimana kita telah membahas mengenai pembiasaan melestarikan sumber daya udara, pembiasaan melestarikan sumber daya air, pembiasaan melestarikan sumber daya tanah, dan pembiasaan manusia pada zaman praaksara. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.